Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Meskipun Shoyan telah membunuh Zizan, bukan berarti perang akan berakhir. Di atas lembah berkobar, pertempuran sengit antara leluhur Ventian dan kepala istana hantu masih berlangsung. Di lingkaran pertempuran penting lainnya, suara tabrakan bergema. Bayangan di langit berkelebat cepat, dan pertempuran terjadi di mana-mana. Hanya saja, sekarang tidak ada Zizan yang menahan Shoyan, maka tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melakukan apapun. Mengabaikan orang-orang di sekitarnya, Shoyan menatap tajam ketiga api berwarna berbeda di depannya. Pikirannya bergerak. Di antara ketiga api itu, api berbintik-bintik menyala lagi. Itu semua adalah sub api yang tersisa di tubuh Shoyan. Meskipun kekuatannya tidak lebih baik dari tiga yang pertama, begitu mereka digabungkan, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Kekuatan jiwanya segera bertahan dan mengendalikan keempat api di depannya. Origin Ki yang tersisa menyembur keluar dengan liar, dan kemudian terus-menerus disuntikkan ke dalam api. Di bawah kendali kekuatan jiwa Shoyan, keempat api itu secara bertahap bergabung satu sama lain. Tetapi di bawah kekuatan jiwa Shoyan, keempat api itu secara bertahap bergabung bersama. Aura mengerikan yang mengandung kekuatan penghancur itu juga tumpah keluar dengan tenang. Beberapa ahli kuat di langit segera menemukan keanehan di tempat Shoyan. Bahkan kepala istana hantu yang bertarung sengit dengan Ventian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Itu melihat api di tangan Shoyan secara bertahap menyatu, pupil mata ketua istana hantu tiba-tiba menyusut. Sialan, Zizan terlalu tidak berguna. Puncak kaisar asal sebenarnya tidak dapat menangani raja asal. Dia mengutuk dalam hatinya. Tetapi kemudian, di kekosongan di sisi kepala istana hantu, tawa dingin Ventian tiba-tiba terdengar. Hahaha, ini bukan saatnya untuk mengalihkan perhatian. Telapak tangan dengan kekuatan besar tercetak kuat di bahu kepala istana hantu. Pukulan ini langsung membuatnya menyemprotkan seteguk darah segar dan terbang mundur. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengubah origin Ki di tubuhnya, tidak lagi peduli dengan orang-orang di belakangnya, tetapi berlari ke arah Shoyan dengan kecepatan penuh. Dibandingkan dengan Ventian, api surgawi di tangan Shoyan adalah hal yang paling mengerikan. Melihat orang ini mengganti targetnya, leluhur Ventian tidak berani ceroboh. Segel di antara tangannya berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi naga api besar di atas kepalanya. Tubuh besar naga api itu menyapu kekosongan, dan dengan cepat mengejar kepala istana hantu. Jalan agung hantu, hantu ganas melahap jiwa. Dengan tergesa-gesa, ketua istana hantu dengan tegas menggunakan keterampilan jalan agung, dan aliran kabut hitam yang besar segera muncul di tubuhnya. Hantu yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dalam kabut hitam dan bergegas menuju naga api. Kepala istana hantu dan Ventian tidak pernah berhenti. Satu mengejar Shoyan, sementara satu lainnya mengejar kepala istana hantu. Mereka semakin dekat dengan Shoyan yang saat ini menyatukan api surgawi. Dengan seluruh kekuatan dan kecepatannya, Ventian mengejar kepala istana hantu. Tangannya yang besar segera meraih bahunya dan ingin menariknya kembali. Namun, yang terakhir tidak hanya tidak memblokirnya, tetapi malah membalikkan tubuhnya dan mempertaruhkan tubuhnya lagi. Dengan dorongan ini, kecepatan sosoknya mundur lebih cepat dan bergegas menuju Shoyan. Kelima jarinya terentang seperti cakar ketika mendekati Shoyan. Pada saat ini, di antara kedua tangan Shoyan, keempat kelompok api hampir menyatu. Kekuatan kekerasan berangsur-angsur menjadi stabil. Seluruh kelompok api itu seperti bunga yang akan dilepaskan, berputar santai sampai kelopak bunga teratai terbuka satu persatu. Dan telapak tangan kepala istana hantu akhirnya datang di depannya. Pada saat bunga teratai api mekar dan terbang, dia memegangnya. Tubuh penguasa istana hantu tiba-tiba berhenti seketika. Seluruh langit dan bumi menjadi sunyi. Pertempuran di sekitar juga tiba-tiba berhenti. Aura kehancuran yang mengerikan jatuh dari langit dan menyelimuti kepala semua orang. Kemudian, ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus. Semburan cahaya putih yang menyilaukan juga meledak dari telapak tangan kepala istana hantu. Segera, ada badai energi seperti menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba menyapu. Di bawah cahaya putih, seseorang tidak dapat melihat apapun, tidak bisa merasakan aura apapun, dan tidak bisa melihat dunia luar. Hingga beberapa lama kemudian, cahaya memudar dan secercah sinar matahari muncul di pegunungan yang menjulang tinggi. Hasil dari ledakan teratai ini tidak diragukan lagi, telah menghentikan semua pertempuran. Tidak sedikit orang yang terjatuh dari langit.
Bahkan leluhur Ventian juga jatuh ke tanah. Wajah mereka pucat. Ventian masih baik-baik saja ketika teratai api meledak sebelumnya. Dia berada pada jarak yang lebih jauh sehingga memiliki kesempatan menghindar. Tetapi kepala istana hantu tidak seberuntung itu. Orang itu memegang teratai api di tangannya dan dia hampir menanggung sebagian besar kekuatan ledakan teratai api. Meskipun pada akhirnya dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia saat ini terluka parah. Mayat-mayat berserakan di kaki gunung. Banyak sekali orang yang terluka parah. Bahkan para ahli sekuat Raja Asal dan Kaisar Asal tidak mampu bertahan dalam pertempuran itu. Orang-orang dari kedua sekte benar-benar kalah. Banyak kultivator di bawah level Raja Asal yang terbunuh atau terluka. Dan bahkan beberapa kultivator level Raja Asal terbunuh. Bahkan jika orang-orang lainnya selamat, mereka semua terluka parah. Master sekte dari sekte boneka surgawi juga terluka parah setelah diserang oleh gelombang energi. Namun, sebelum dia bisa bersukacita, Raja Utara tiba-tiba muncul dan menghabisinya dengan sebuah pukulan. Sekarang, dua master sekte dari kedua sekte pada dasarnya telah tewas di tangan Shoyan. Raja Asal lainnya telah kehilangan kecakapan bertarung mereka. Dua Raja Asal dari Istana Hantu juga telah tewas akibat serangan penjepit King Feng dan yang lainnya serta dampak dari api teratai Buddha Mara. 32 penjaga roh dari klan roh Ginseng masih hidup. Berkat beberapa metode klan mereka, 32 Raja Asal mampu bekerja sama dan bertahan hidup tanpa cedera berat. Meskipun leluhur Ventian tidak terluka parah, ditambah dengan pertempuran sengit dan dampak api teratai Buddha di akhir, dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Situasi kepala istana hantu tidak perlu dijelaskan lagi. Dia telah menerima sebagian besar dampak dari api teratai Buddha Mara, jadi dia jelas yang paling terluka parah. Bahkan Shoyan berada di dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Dia telah jatuh ke bawah. Menggunakan reinkarnasi Buddha Mara dan teratai api Buddha Mara adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ia tahan. Meskipun kekuatan teratai api tidak secara langsung melukainya, ia tidak dapat menghindari dampaknya. Tubuhnya tak terkendali tergeletak telentang di tanah. Pada saat ini, Shoyan benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Pikiran dalam benaknya perlahan-lahan menjadi kabur. Meskipun ia tidak mau tertidur dengan cara ini, tampaknya tubuh dan jiwanya perlahan-lahan lepas dari kendalinya. Di sisi lain, setelah mengalami pembaptisan teratai api Buddha, kabut hitam yang menyelimuti tubuh kepala istana hantu telah sepenuhnya menghilang. Jubah hitamnya terkoyak, memperlihatkan tubuhnya yang kurus kering. Bahkan topeng di wajahnya telah hancur oleh ledakan itu. Separuh wajahnya telah hancur, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih mengerikan. Bola mata merahnya masih berkedut karena pengaruh daging dan darahnya. Kepala istana hantu, semuanya sudah berakhir. Apalagi yang ingin kamu katakan? Leluhur Ventian berkata dengan serak. Ia berjalan perlahan dan berat ke arah kepala istana hantu. Pada saat yang sama, King Feng dan yang lainnya juga tiba di sisi Shoyan. Setelah memeriksanya dengan seksama, mereka akhirnya merasa tenang. Satu demi satu, tatapan mereka tertuju pada tubuh leluhur Ventian dan kepala istana hantu. Pada saat ini, yang terakhir juga merangkak naik dari tanah dengan susah payah. Melihat bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk bangun, leluhur Ventian mengerutkan keningnya. Dia buru-buru mengedarkan sedikit origin ki yang tersisa di tubuhnya, dan dengan waspada menatap orang di depannya. Balai Hantu dan Sekte Boneka Surgawi telah mempersiapkan diri selama hampir 4 tahun untuk pertempuran hari ini. Tetapi kami masih belum dapat menangkap Shoyan dengan mudah. Tidak disangka, kami akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Aku akui bahwa aku telah gagal dalam tugasku. Mendengar kata-kata ini, kehati-hatian di hati leluhur Ventian sedikit berkurang. Paling tidak, orang ini telah mengakui kekalahan. Namun, aku sudah bilang, aku pasti akan membawa Shoyan kembali hari ini. Begitu tawa aneh itu terdengar, wajah Ventian langsung tenggelam. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke arahnya. Semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya terkumpul di telapak tangannya. Tidak peduli trik apapun yang dimiliki orang ini, selama dia membunuhnya sekarang, tidak akan ada masalah di masa depan. Kamu terlalu lambat. Sebelum Ventian tiba di depan kepala istana hantu, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Cincin penyimpanan di jarinya berkedip dan token giok berwarna merah darah muncul di tangannya. Tepat saat leluhur Ventian hendak menyerbu dengan seluruh kekuatannya, token giok itu dihancurkan oleh kepala istana hantu dengan seluruh kekuatannya. Setelah lempengan giok itu meledak, energi tak kasat mata langsung menyebar dari dalam. Ruang tak kasat mata itu beriak hebat, dan Ventian yang telah menyerang ke depan langsung terlempar oleh energi ini. Seteguk darah dimuntahkan dan aura seluruh tubuhnya dengan cepat jatuh ke dasar. Tak lama kemudian, ruang itu runtuh dan aura yang sangat menakutkan menyebar dari ruang kosong itu. Kekuatan aura ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada akhirnya,
pemilik aura ini tidak menampakkan dirinya. Namun, energi tak kasat mata itu langsung mengunci Xiaoyan. Melihat ini, King Feng dan yang lainnya bergegas maju. 32 aura itu bergabung menjadi satu dan membentuk pertahanan yang sangat kuat yang menghalangi di depan Xiaoyan dan menghalangi aura itu. Klan roh gingseng ya. Mereka sebenarnya masih ada di dunia ini. Namun, hanya itu saja. Merasakan aura King Feng dan yang lainnya, sebuah suara yang agak terkejut terdengar dari kedalaman ruang yang hancur. Namun, segera setelah itu, energi tak kasat mata yang meluas ke arah Xiaoyan tiba-tiba menyapu. Dengan satu serangan, itu langsung menghancurkan pertahanan kokoh yang telah dibentuk King Feng dan yang lainnya bersama-sama. Kelompok orang ini juga terlempar jauh. Segera setelah itu, aura itu tiba di depan Xiaoyan. Setelah memastikan bahwa itu adalah dia, itu berubah menjadi tangan yang mencengkram tubuh Xiaoyan dan menariknya ke ruang yang hancur. Xiaoyan! Tidak! Xiaoyan! Seketika, mulut orang-orang yang terluka parah di medan perang itu mengeluarkan gelombang raungan yang tidak diinginkan. Hal ini khususnya terjadi pada Baiwa dan dokter peri kecil. Mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk mencoba memanjat dari tanah. Namun, di bawah tekanan yang menakutkan itu, tubuh mereka sekali lagi terlempar dalam sekejap. Di sisi lain, Xiaoyan mendekati ruang yang hancur di bawah kendali tangan besar yang tak terlihat itu. Di sampingnya, kepala istana hantu tersenyum ganas saat dia melihat orang lain yang hadir. Meskipun dia telah gagal, rencana cadangan ini dapat dengan mudah menangkap Xiaoyan. Hanya orang-orang ini yang hadir, mustahil bagi mereka untuk menghentikan tindakan orang ini. Namun, pada saat inilah suara retakan udara tiba-tiba muncul di langit. Sebuah meteor yang menyala-nyala segera turun dari langit dan menghantam ketua istana hantu yang berada di samping ruang yang hancur. Seketika, wajah pucat semakin memucat. Dia melihat gugusan api membesar dengan cepat di matanya dan buru-buru berteriak keras. Pemimpin, selamatkan aku! Tak lama kemudian, suara dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari ruang hampa. Kekuatan tak terlihat langsung membumbung ke langit dan menghancurkan gugusan api itu. Namun, pada saat yang sama, sosok manusia juga muncul di depan tangan besar yang tak terlihat itu. Dengan lambaian lengan bajunya, api ganas yang memenuhi langit langsung menghancurkan kekuatan tak terlihat itu. Dia menangkap tubuh Xiaoyan dan segera mundur. Siapa dia? Beraninya kau merebut seseorang dari sekte istana hantu milikku? Suara yang mengandung amarah segera terdengar di ruang kosong saat Xiaoyan direnggut. Seketika, kekuatan yang lebih dahsyat keluar dari dalam dan berubah menjadi sangkar tak kasat mata yang menutupi seluruh tempat. Aura menakutkan juga dengan cepat mengunci orang yang mencoba merebut Xiaoyan. Pria parubaya itu mengerutkan kening ketika melihat jalannya tertutup. Dia berkata pelan bahwa ini menyusahkan hatinya. Tepat saat dia mencari jalan keluar, kekuatan tak terlihat tiba-tiba berubah menjadi rantai yang menyerangnya. Pria besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kedua tangannya memeluk Xiaoyan. Tubuhnya berbalik dan kedua kakinya menekan rantai itu. Kekuatan yang kuat segera meletus. Pada saat yang sama, dia mengguncang rantai itu sedikit dan buru-buru menggunakan kekuatan itu untuk menariknya kembali. Hahaha, memangnya kenapa kalau kamu dari sekte istana hantu? Dulu, ketika klanku sedang berkembang, kalian tersebar di seluruh benua. Kalian bisa bertahan sampai sekarang hanya karena perlindungan orang lain. Pria parubaya itu tertawa dingin. Sepasang mata merahnya dengan cepat menyapu semua orang di bawah. Dia segera tiba di depan Li Bingrui. Setelah itu, dia perlahan-lahan menurunkan tubuh Xiaoyan. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia menoleh untuk melihat ruang hampa. Pria parubaya ini adalah Zhuo Hao dari hutan Maple Api. Awalnya, Li Bingrui khawatir apakah Xiaoyan akan bisa kembali. Oleh karena itu, dia menggunakan slip giok di tangannya untuk memanggilnya. Meskipun Li Bingrui tidak memiliki kesan yang baik terhadap Xiaoyan, entah mengapa, hatinya tetap rasa lega ketika melihat Xiaoyan telah diselamatkan. Sombong sekali. Kau hanya seorang leluhur asal. Beraninya kau bersikap kurang ajar di hadapanku. Suara dingin pria misterius itu sekali lagi terdengar dari kehampaan. Kemudian, kekuatan ganas melonjak sekali lagi. Rantai tak kasat mata terus mengembun, membawa serta aura yang sangat tajam dan mendominasi saat mereka menyerbu ke arah Zhuo Hao dari segala arah. Hahaha, kalian hanya sekelompok pengecut yang tidak berani mengakuinya. Setelah mencibir, Zhuo Hao mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Sebuah bola api raksasa segera mengembun di langit, memancarkan cahaya api yang membakar. Itu seperti matahari kedua di dunia ini. Selanjutnya, di bawah kendali Zhuo Hao, beberapa sinar api yang sangat dahsyat melesat keluar dari bola api dan bertabrakan dengan rantai. Oh, jadi ini adalah klan burung api darah. Kau telah membawakanku beberapa kejutan hari ini. Namun,
Seseorang leluhur asal akan selalu menjadi leluhur asal. Kau belum memenuhi syarat untuk menjadi lawan kami. Saat suaranya memudar, kekuatan dahsyat segera melonjak dari rantai tak kasat mata itu. Rantai yang tadinya perlahan mencair di bawah sinar api, kini sama sekali tidak takut. Rantai itu melingkar ke kiri dan ke kanan, menghalangi sinar api. Selanjutnya, rantai itu terus menyerbu ke arah Zhu Hao. Brengsek! Ekspresi Zhu Hao sedikit berubah saat melihat ini. Kultivasi orang ini terlalu tirani. Kalau bukan karena dia tidak bisa muncul sendiri, Zhu Hao pasti sudah tidak bisa melawannya. Namun, siapa sangka bahwa meskipun begitu, dia tetap tidak bisa melawan. Teknik malam agung, matahari yang cerah di langit. Saat suaranya jatuh, kekuatan jalan agung dengan cepat mengembun di antara langit dan bumi. Di bawah kendali Zhu Hao, 10 matahari keemasan yang menyala-nyala mengembun di atas kepalanya. Di bawah suhu yang sangat tinggi ini, baik gunung maupun tanah di bawahnya, semuanya mulai mencair seperti salju. Jika bukan karena kendali Zhu Hao yang disengaja, para raja asal yang terluka parah itu akan terpanggang sampai mati oleh suhu tinggi dari 10 matahari ini. Suhu yang sangat tinggi seperti itu bahkan akan mempengaruhi origin ki di sekitarnya, apalagi rantai yang tak terlihat. Saat mendekati tubuh Zhu Hao, kekuatan pada rantai itu dengan cepat menghilang hingga berubah menjadi ketiadaan. Dasar keras kepala. Dengusan menghina terdengar dari ruang spasial. Tak lama kemudian, rantai yang telah dicairkan oleh suhu tinggi terbentuk sekali lagi. Kekuatan pada mereka bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka menyerang Zhu Hao meskipun suhu tinggi dari 10 matahari yang menyala-nyala itu. Kesenjangan antara tingkat kultivasi tidak diragukan lagi terungkap dalam pertempuran saat ini. Dalam menghadapi kekuatan yang terlalu kuat, bahkan teknik jalan agung yang tirani tidak akan efektif. Pada akhirnya, tubuh Zhu Hao masih terikat oleh rantai itu. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak berhasil. Di bawah, meskipun Li Binglui dan yang lainnya ingin membantu, mereka tidak dapat melakukan apapun pada akhirnya. Kekuatan Zhu Hao terlalu kuat. Di medan perang saat ini, tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya aku membawamu kembali untuk penelitian. Kebetulan saja, aku tidak punya tunggangan, jadi mungkin aku bisa menjinakkanmu. Suara tawa aneh itu terdengar. Rantai tak kasat mata itu mencengkram Xiaoyan yang tak sadarkan diri di bawahnya. Namun, tepat saat rantai itu hendak mengait ke tubuh Xiaoyan, kekuatan tak kasat mata lainnya tiba-tiba muncul. Kekuatan itu dengan mudah mendorong kembali rantai yang mendekati tubuh Xiaoyan. Begitu pula, memutuskan rantai yang mengikat tubuh Zhu Hao dengan satu serangan. Aku tidak menyangka, seorang yang mulia asal akan mempersulit sekelompok raja asal. Apakah sekte kuil hantu sudah menjadi begitu tidak tahu malu? Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.